Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung para siswa calon peserta didik SMK Negeri 2 Singosari. Perkenalkan, saya Ibu Sulastri. Di sini Ibu mau menyampaikan materi tentang pendidikan karakter dan tata krama. Pendidikan karakter ini memang sangat penting di saat-saat sekarang, karena kalau kita baca-baca di medsos, kelihatannya para pemuda-pemuda kita itu sudah lepas kendali. Bahkan ada katakan krisis moral. Ya, contohnya yaitu banyak anak lahir tanpa bapak, melakukan pergaulan bebas dengan alasan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis belaka. Dan juga banyak kekerasan anak, pelecehan seksual dan sebagainya. Itu semua erat hubungannya dengan karakter seseorang. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan masalah pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter itu adalah merupakan suatu usaha yang sengaja untuk membantu seseorang, di mana orang tersebut nantinya akan memahami, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai yang baik itu apa saja? Di negara kita itu banyak nilai-nilai luhur yang harus dilestarikan, yang sekarang sudah sedikit agak punah. Yaitu nilai luhur tersebut seperti nilai religius, nilai kejujuran, nilai kedisiplinan, nilai demokrasi, dan sebagainya. Nah, nilai-nilai itu harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya religius, apa yang kita lakukan itu harus sesuai dengan nilai-nilai agama yang kita anut. Insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Contoh lagi, misalnya nilai kejujuran. Jujur itu berarti menanamkan kepercayaan kepada orang lain. Insya Allah kalau kita jujur, jalan terang selalu ada pada kita. Kejujuran. Dan masih banyak lagi nilai-nilai luhur yang baik. Kalau tidak salah sekitar 13 nilai. Itu adalah nilai. Tadi merupakan usaha dengan sengaja membantu orang lain. Lah, usaha dengan sengaja membantu orang lain tentang nilai itu ada metodenya. Yaitu ada 4 metode. Yaitu metode keteladanan. Jadi kita mengajak orang lain untuk menghayati nilai-nilai baik itu dengan keteladanan, yaitu dengan memberikan contoh apa yang kita lakukan supaya dicontoh oleh orang lain yang kita ajak untuk mengamalkan nilai-nilai yang baik. Metode yang kedua yaitu dengan pujian juga bisa. Kalau seseorang telah melakukan nilai-nilai yang baik, kita memuji. Insya Allah nanti akan mengena pada sasaran. Misalnya, wah terima kasih ya, aduh bagus ya dengan seperti itu, wah disiplin sekali. Dengan memuji, insya Allah juga akan tepat sasaran. Terus ada lagi metode dengan hukuman. Nah, kalau memang dia tetap melakukan hal-hal yang tidak layak dilakukan, maka kita pantas memberikan hukuman. Misalnya nilai tadi kedisiplinan. Kalau siswa sini ya masuk sekolah di sini, kalau terlambat hukumannya itu ada yang disuruh kerja bakti, ada yang disuruh bersih-bersih. Tapi khusus untuk Bu Lastri, kalau terlambat di kelas saya suruh nyanyi lagu-lagu nasional.
itu merupakan hukuman, itu ajakan untuk melaksanakan nilai-nilai luhur yang baik yang disebut dengan karakter. Nah, itu adalah metodenya. Nah, terus tata krama. Tata krama itu yang dimaksud dengan tata krama, tata. Tata itu adalah kebiasaan. Krama itu aturan-aturan. Jadi biasanya tata krama itu disebut juga dengan sopan santun. Kalau kita sudah memiliki nilai-nilai karakter, maka akan tercerminlah sopan santun pada diri kita. Itu disebut dengan tata krama. Nah, sopan santun atau aturan-aturan yang harus kita laksanakan, terutama masalah tata krama, itu biasanya masing-masing daerah itu adalah berbeda. Daerah satu dengan yang lainnya tata kramanya berbeda. Tapi selama kita bisa membawa diri, walaupun tata krama berbeda, insya Allah kita akan bisa mendapatkan tempat yang baik di mana kita berada. Ada pepatah mengatakan di mana ada bumi, di situ langit dijunjung. Jadi dimanapun kita berada, aturan harus tetap kita patuhi. Walaupun yang namanya tata krama itu sesuai dengan lingkungan masing-masing. Nah, mengenai tata krama, itu memang perlu kita amalkan, terutama dalam kehidupan di masyarakat. Tata krama itu ada berbagai macam. Tata krama dalam pergaulan, tata krama untuk makan, tata krama untuk berbicara di depan umum. Istilahnya kalau di daerah-daerah itu biasanya orang tua itu memberikan saran pada anaknya, kamu harus santun dalam berbicara atau bercakap, santun dalam bersikap, santun dalam berperilaku. Biasanya ada 3 itu ya. Tapi itu kalau dikembangkan banyak sekali. Santun dalam berbicara. Nah, untuk berbicara kita pun juga harus kita atur. Nggak semau kita ngomong apa, yang kita omongkan menyinggung perasaan orang atau enggak. Nah, itu harus kita tata, kita atur. Nah, itu semua juga kalau kita sudah terbiasa, itu tidak jadi beban untuk kita cara berkomunikasi dengan orang lain. Santun dalam makan misalnya, kalau kita makan bersama itu juga ada aturannya. Jangan asal makan sambil ngomong, walaupun tradisi di daerahmu boleh seperti itu, tapi di tempat umum kita tidak bisa. Karena kita harus memiliki sikap atau tata krama di mana orang lain bisa menikmati makanan dengan enak. Tapi kalau kamu ngomong sambil ngobrol sehingga membuat orang lain langsung kenyang, nggak jadi makan. Itu namanya juga tata krama. Dan juga lagi tata krama dalam istilahnya berdandan. Itu juga ada aturannya. Di mana kamu berada, dandanannya jelas beda. Mau ke pesta, kita pakai baju yang menor, pakaian menor, make up menor, nggak masalah. Kalau kalian dalam takziah berpakaian yang menor, kamu nanti akan ditertawakan. Bahkan orang yang ada di sekitar itu, mungkin yang lagi kena musibah merasa tersinggung. Orang ini takziah pakai baju merah, lipstiknya merah, dan sebagainya. Nah, jadi tata krama itu menyangkut dalam segala hal. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus bisa membawa diri sehingga kita bisa diterima di masyarakat. Itu dengan adanya tata krama. Nah,
Dan juga selain tata krama, perlu adanya suatu kedisiplinan. Jadi dengan karakter yang telah diberikan contoh oleh orang lain, sehingga kita bisa membawa diri, kita memiliki tata krama. Nah, setelah itu kita bisa terbentuk dari diri kita sendiri, berasal dari dalam diri kita sendiri, yaitu tindakan yang disiplin. Nah, disiplin di sini kita harus berusaha melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Itu namanya disiplin. Disiplin itu memang kadang-kadang orang tidak disiplin, kadang-kadang disiplin memang ada faktor-faktor yang mempengaruhi masalah kedisiplinan. Ada faktor intern, ada faktor ekstern. Intern itu berasal dari diri kita sendiri. Jadi mungkin karena kesehatan kita kurang fit, maka kemungkinan kita tidak disiplin. Karena mungkin kita lagi males, mungkin kita juga tidak disiplin. Itu intern dari diri kita sendiri. Tapi kita harus tetap berusaha melaksanakan sesuai dengan aturan, walaupun keadaan diri kita tidak memungkinkan. Tapi kita harus berusaha demi kedisiplinan. Dan juga ada ekstern. Ekstern itu dari luar. Dari keluarga bisa, kalau kita sebagai pendidik yaitu dari sekolah. Itu bisa mempengaruhi kedisiplinan. Dari sekolah misalnya akan mengurangi kedisiplinan jika berasal dari gurunya bisa. Guru cara ngajar yang membosankan, guru nggak pernah ada senyum. Akhirnya kalian malas untuk mengikuti sehingga kurang disiplin. Nah, di sini kalian pun juga perlu menyadari masing-masing orang memiliki pembawaan yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita menyikapinya? Itu dari sekolah, bisa juga dari teman sekolahmu. Mungkin kalian dengan teman teman akrabmu mungkin lagi ada masalah sehingga mempengaruhi kamu juga akan terpengaruh masalah kedisiplinan. Nah, jadi itu tadi nilai karakter, tata krama, sopan santun, kedisiplinan penting untuk diri kita sendiri, baik untuk kepentingan keluarga, sebagai anggota masyarakat. Insya Allah kalau kita bisa melaksanakan, memiliki nilai-nilai tersebut, kita akan mudah diterima oleh masyarakat. Jadi tumbuhlah kepribadian kita yang luas. Luas itu cantik luar dan dalam. Tidak hanya luar saja untuk dandan, tapi juga luas, yaitu cantik dalamnya. Nah, para siswa yang berbahagia, kalian nanti akan bisa membaca di Google Classroom itu lebih rinci lagi. Jadi sementara Ibu jelaskan sekian aja, dan jangan lupa nanti dikerjakan soal-soalnya, tugas-tugasnya tepat waktu, itu namanya disiplin. Demikian ulasan dari Bu Lastri. Semoga bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.